Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada tugas bisnis plan mata kuliah entrepreneur yang berjudulkan Strategi Usaha Makanan Ringan Brule Bom Hello Food. Dan pada kali ini ada 7 orang anggota di kelompok 1. Yang pertama ada Clotildis Konsitarenga dengan NIM 206205, dan selanjutnya ada Kristina Dian Pratiwi dengan NIM 205993, dan selanjutnya ada Destiana Zahra dengan NIM 206197, dan saya sendiri Fariza Zandra Septia dengan NIM 205998, dan Tia Alfianti dengan NIM 206018. Dan selanjutnya ada Zonzinho Fernande Metsola dengan NIM 206021. Selanjutnya, pembahasan yang akan dimulai adalah dari bab 1. A. Pendahuluan. Perencanaan bisnis adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi investor. Bisnis memang merupakan kegiatan yang bisa dilakukan perorangan maupun kelompok dalam tujuan untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba. Kegiatan bisnis melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, barang maupun jasa. Pembuatan dokumen ini bertujuan untuk mencantumkan tujuan yang ingin diraih oleh suatu perusahaan, serta cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Selain itu, bisnis plan juga bisa dijadikan arahan tentang bagaimana suatu perusahaan mampu menjawab berbagai masalah dan rintangan yang ada di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian B, yaitu rangkuman eksekutif. Usaha makanan ringan Brule ini lokasinya terletak di dekat alun-alun Kidul, Yogyakarta, yang beralamatkan di Jalan Patehan, Keraton Yogyakarta City, Special Region of Yogyakarta 55133. Brule Boom Hello Food merupakan salah satu usaha makanan ringan yang berada di Yogyakarta. Brule Boom melakukan produksi dalam pengolahan makanan ringan untuk akhirnya dipasarkan ke masyarakat. Brule Boom ini dijual dengan harga 6.500 per biji. Penetapan harga produk dari Brule Boom Hello Food ini bertujuan untuk menggapai mangsa pasar yang luas dan tidak terbatas. Dalam menjalankan usaha Brule Boom Hello Food mampu memasarkan produknya di wilayah sekitar Yogyakarta saja, atau dapat dikatakan produk Brule Boom Hello Food baru menguasai pasar daerah Yogyakarta saja dan belum mampu memasarkan di daerah luar kota. Hal tersebut terjadi karena beberapa kendala yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal perusahaan, serta Brule Boom Hello Food belum menetapkan manajemen strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produknya, belum memiliki fokus dalam merancang, memformulasikan, serta mengimplementasikan strategi pemasaran dalam mengembangkan usahanya. Padahal, strategi pemasaran merupakan cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan serta sasaran suatu usaha dengan cara mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki untuk melayani pasar sasaran tersebut. Brule Boom Hello Food membutuhkan strategi pemasaran yang tepat, sehingga proses pemasaran dapat berjalan optimal dan memberikan profit maksimal kepada Brule Boom Hello Food. Mengutamakan kualitas dalam pelayanan yang diberikan sehingga konsumen puas dan dapat memberi nilai tambah, memberikan harga jual yang murah tapi tetap berkualitas. Adapun pengertian dari target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan suatu bisnis atau perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Ilmu bisnis biasanya mengelompokkan target pasar berdasarkan rentang umur, sifat, atau karakteristik dan kebiasaan yang hampir sama,
Sasaran target pasar yang akan dituju adalah untuk kaum milenial sampai dengan umur 40 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah C. Analisis industri. Analisis industri pada dasarnya adalah penilaian terhadap peluang dan ancaman lingkungan kompetitif yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Lingkungan kompetitif mempengaruhi profitabilitas sebuah industri yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap yang didapat perusahaan. Dengan mengetahui peluang dan ancaman yang ada di industri, manajemen dapat mengidentifikasi strategi yang paling menguntungkan dalam jangka panjang. Selain itu, melalui analisis industri, mereka dapat meramalkan kemungkinan perilaku pesaing dan calon pendatang, pengembangan produk baru, metode, dan teknologi, juga dampak perkembangan industri terkait. Selanjutnya D. Deskripsi usaha. Di era modern ini sangat dituntut inovasi-inovasi dalam berbagai bidang termasuk makanan ringan. Makanan ringan adalah kebutuhan makanan yang dikonsumsi di antara waktu makan utama. Maka dari itu, kami mencoba untuk membuat makanan ringan yang sekiranya bisa dinikmati oleh seluruh kalangan. Salah satu makanan ringan yang cocok dikonsumsi saat melakukan kegiatan, belajar daring, bekerja, saat mengerjakan tugas atau semacamnya adalah brulee bomb. Brulee bomb adalah cemilan berbentuk bola yang dilapisi dengan tepung roti. Brulee bomb ini dibuat dari bahan berupa bumbu brulee berbasis bawang bombay, keju, susu, dan daging. Kemudian membentuk bola dan digoreng. Dan sekilas makanan ringan ini mirip dengan bitterballen atau kroket. Bab 2. A. Rencana aspek produk dan produksi. Rencana aspek produk yang kami jual adalah brulee bomb. Makanan ini terbuat dari bawang bombay, bawang putih, smoked beef yang dimasak dengan susu, keju, dan digoreng kembali. Produk brulee kami dinamakan Hello Food. Harga brulee bomb yang kami tawarkan adalah sebesar Rp6.700.000 per biji. Harga tersebut diperkirakan mampu dibeli oleh masyarakat, dan harga tersebut cukup bersaing bila dibandingkan dengan pesaing brulee bomb lainnya. Rencana aspek produksi usaha ini berlokasi di alun-alun Kidul Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Patehan, Kraton Yogyakarta City, Special Region of Yogyakarta 55133. Masih jarang yang berjualan brulee bomb. Kami memilih lokasi tersebut karena tempatnya dekat dengan daerah pemasaran, yaitu di sekitar alun-alun Kidul Yogyakarta. B. Rencana aspek pemasaran. Dengan usaha brulee bomb yang sudah memiliki pelanggan tetap, menambah pemasarannya dengan membuat brosur untuk mencari agen yang mau menjualnya, sehingga akan ada banyak yang membantu untuk mengembangkan usaha ini. Membuka stand, menerima delivery order. Selain itu, media lain juga kami gunakan untuk memanfaatkannya, seperti jejaring sosial atau social network, yaitu WhatsApp, iklan di Instagram, lokasi, harga, promo, dan yang paling penting produk. Produk ini juga akan kami sesuaikan seperti pada kemasannya. Produk dari brulee bomb Hello Food ini dikemas menggunakan kardus sebagai packingnya, karena dengan menggunakan kardus dapat menambah kesan vintage, menjaga kualitas rasa dan aroma produk, efisien, dan dapat didaur ulang. Kami sebagai penjual juga sangat memperhatikan guna melayani konsumen. Manajemen yang baik akan kami terapkan di antara anggota dalam perusahaan agar perusahaan ini berjalan dengan baik dan berkembang sesuai harapan. C. Rencana organisasi. Perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail. Dalam pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Tipe organisasi dari brulee bomb adalah 1. Bentuk hukum. Bentuk hukum dari usaha makanan ringan brulee bomb adalah
Usaha dengan status hukum perorangan, karena usaha ini dijalankan sendiri tanpa adanya saham yang ditanam ataupun usaha patungan. 2. Kepemilikan modal. Perusahaan memiliki ketersediaan modal yang memadai yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal yang terdapat dalam perusahaan 50% modal sendiri dan 50% sisanya adalah modal dari luar atau pinjaman yang berasal dari bank. 3. Kemitraan. Kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan adalah berbentuk kerjasama dengan kebutuhan keju mozzarella sebanyak 250 gram tiap kali produksi. Keju mozzarella dipasok dari pabrik Jalan Gondosuli nomor 17, Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225. Selanjutnya, struktur organisasi dan manajemen. Pihak yang menjalankan bisnis. Pihak yang terlibat dalam bisnis ini ada 1 orang manajer, 4 orang di bagian produksi, 2 orang di bagian pemasaran, dan 1 orang bekerja di bagian keuangan atau administrasi, sehingga jumlah tenaga kerjanya sekitar 8 orang. Lalu, rencana permodalan. Analisis usaha. Yang pertama, aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Lalu yang kedua ada biaya produksi. Produksi atau cost production merupakan biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan atau badan usaha, mulai dari proses pengelolaan barang mentah hingga menghasilkan barang jadi. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap, fixed cost, dan juga biaya tidak tetap atau biaya variable cost. Selanjutnya, kami membuat tabel hasil perhitungan biaya tetap. Dalam menjalankan usaha ini, kami membutuhkan sekitar 9 alat untuk membuat produk ini. Alat yang pertama ada mesin penggiling, kita membutuhkan 1 unit, kompor 1 unit, pisau 5 set, baskom 4 set, timbangan untuk mengukur bahan-bahan sekitar 1 unit, kuali atau biasa disebut penggorengan 2 set, nampan 5 set, blender 1 unit, dan spatula 3 set. Sehingga total harga mencapai 1.775.000 dan kami menghitung biaya penyusutan sekitar 462.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Cici. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tabel hasil perhitungan biaya variabel. Seperti yang kita lihat bersama pada PPT yang dipaparkan, ada 8 komponen dengan volume, satuan, dan harganya masing-masing. Yang pertama, margarin 5 kg, harganya 110.000. Yang kedua, bawang bombay setengah kilogram, harganya 15.000. Yang ketiga, bawang putih setengah kilogram, harganya 8.000. Yang keempat, sosis 200 gram, harganya 17.000. Yang kelima, smoke beef 200 gram, harganya 30.000. Yang keenam, tepung 5 kg, harganya 50.000. Yang ketujuh, telur setengah kilogram, harganya 13.000. Yang kedelapan, quick milk 160 gram, harganya 13.000. Jadi total semuanya 256.000. Break even point adalah titik keseimbangan hasil dari pendapatan dan modal yang dikeluarkan sehingga tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian yang dihasilkan pada posisi 0 atau titik break even point dapat diartikan bahwa di titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Adapun elemen-elemen dalam break-even point. Yang pertama, biaya tetap fixed cost. Biaya tetap adalah biaya pokok yang selalu dikeluarkan perusahaan, walaupun perusahaan tidak memproduksi barang sekalipun. Contoh dari biaya tetap ini, seperti biaya sewa gedung, biaya perawatan mesin, dan kendaraan. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Kebalikan dari biaya tetap,
Nilai variabel cost akan mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan. Contoh dari variabel cost seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan peralatan sekali pakai. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Destiana Zahra. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ini ada harga jual produk. Total produksi 462.000 dan ada total variabel yaitu 256.000. Jadi jumlahnya adalah 718.000. 718.000 ini adalah modal. Untuk mencari keuntungan yaitu 40% dikali 718.000 sama dengan 287.000. Untuk mencari modal dan keuntungan itu yaitu 718.000 ditambah 287.200, hasilnya jadi 1.005.200. Untuk mencari harga jual kita dibagi yaitu 1.005.200 per 150 biji per harinya, yaitu 6.701, maka kita dibulatkan menjadi 6.700. Maka harga brule ini satu bijinya itu 6.700. Selanjutnya di sini ada BEP unit. Di sini ada VC yaitu biaya variable cost per Q, jumlah produksi. Di sini VC-nya itu 256.000 per 150.000 biji per harinya. Jadi jumlahnya itu 1.706. Lalu di sini ada VC biaya tetap. Baik, selanjutnya di sini ada BEP hasil permintaan. BEP permintaan adalah BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan atau harga penjualan tertentu. Berikut perhitungan BEP permintaan pada produksi makanan ringan Brule Bom. Di sini ada FC yaitu biaya tetap per 1 dikurangi VC biaya variabel per TR penerimaan. Kita masukkan ke rumus, FC-nya itu 462.000 per 1 dikurangi PC-nya itu 256 per TR-nya itu 1.005.000 sama dengan 462.000 per 1 dikurangi 0,25 sama dengan 462.000 per 0,75, hasilnya 616.000. Dari hasil perhitungan BEP penerimaan pada usaha makanan dengan Brule Bom ini adalah 616.000, sehingga usaha pembuatan makanan dengan Brule Bom Hello Food ini akan mencapai titik impas jika pendapatan mencapai 616.000 per harinya. Selanjutnya di sini bab 3, faktor penghambat dan pendukung. Setiap usaha yang dijalankan pasti ada yang sukses dan ada yang belum sukses seperti halnya usaha ini. Ada beberapa hal yang menurut kami akan menghambat dan sangat mendukung dalam menjalankan usaha ini. Yang pertama ini ada faktor penghambat tersebut diantaranya yaitu yang pertama, banyaknya usaha yang sama. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya ada faktor pendukung dari usaha ini. Yang pertama itu kondisi tempat dan peralatan yang memadai, higienis, dan harga yang relatif terjangkau. Dan yang ketiga adalah merupakan salah satu bagian produk yang banyak disukai oleh masyarakat. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, kekuatan, yaitu menjual produk untuk semua kalangan, anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang kedua ini memiliki keunikan rasa, karena makanan ringan Brule Bom ini isinya ada keju melted. Yang kedua itu ada weakness, kelemahannya. Yang pertama sangat mudah dibuat sendiri, sehingga biasanya orang memilih untuk membuatnya sendiri. Yang kedua, cara membuatnya itu mudah ditiru. Lalu di sini ada opportunity, yaitu peluang atau kesempatan. Yang pertama, mudah dalam pemasaran karena banyak masyarakat yang tertarik dengan makanan ringan Brule Bom ini. Yang kedua,
alat dan bahan mudah ditemukan sehingga kami tidak merasa kesulitan dalam pembuatan cemilan ini. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan tidak besar sehingga kami mampu memproduksinya terus-menerus. Yang keempat adalah harga terjangkau. Selanjutnya di sini ada threat, yaitu hambatan. Jika ada produsen baru yang membuat produk sama seperti kami. Yang kedua, melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Selanjutnya di sini ada lampiran, di sini ada foto Brulee Bomb dan ada logo Hello Food Brulee Bomb dari kami. A. Struktur organisasi. Bisa kita lihat dari sini pemilik turun ke manajer dan manajer membawai 3 bagian produksi. B. Kualifikasi SDM. Kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Manajer. Syarat minimal pendidikan adalah D3 Manajemen Administrasi atau akuntansi yang menguasai aspek-aspek yang ada di dalam ilmu manajemen dan memiliki pengetahuan mengenai keju mozzarella dan pengolahannya. 2. Bagian produksi. Tidak ada syarat khusus mengenai tingkat pendidikan untuk bagian produksi. Yang menjadi syarat utama adalah kemampuan atau adanya pengalaman dalam mengolah keju mozzarella menjadi elemen utama, yaitu Brulee Bomb. 3. Bagian pemasaran. Syarat pendidikan minimal SMA atau SMK, mengerti ilmu pemasaran, memahami aspek manajemen, mampu berkomunikasi dengan baik, dan pandai bernegosiasi. 4. Bagian keuangan. Syarat minimal pendidikan SMK jurusan administrasi dan D3 akuntansi atau administrasi manajemen. Mengerti mengenai pencatatan transaksi keuangan, memahami ilmu akuntansi dengan baik. C. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Manajer perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang ada di dalamnya, yaitu menentukan penetapan harga jual produk, menentukan jumlah kapasitas produksi. Perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang ada di dalamnya, yaitu menentukan penetapan harga jual produk, menentukan jumlah kapasitas produksi Brulee Bomb, mengawasi kinerja di masing-masing unit, memeriksa dan mengawasi ketersediaan bahan baku, termasuk juga mengatasi dan mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan pemasok. Bagian produksi. Tugas bagian produksi adalah bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kegiatan proses produksi. Tugas dari bagian produksi diantaranya melakukan kegiatan produksi, bertanggung jawab terhadap kualitas input dan output. Selain itu juga ikut berkoordinasi kepada manajer dalam penetapan harga jual produk. Masalah-masalah dalam produksi dan juga membuat perencanaan dan menentukan siklus produksi. Bagian pemasaran. Bagian pemasaran bertanggung jawab terhadap kegiatan pemasaran produk. Tugasnya adalah melakukan pencatatan transaksi penjualan dan pembelian produk kepada konsumen, melakukan sortasi dan pengemasan produk, dan mengirim produk kepada konsumen serta menagih uang langsung kepada konsumen. Bagian keuangan. Bagian administrasi bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Tugasnya adalah melakukan pencatatan transaksi penjualan dan pembelian, serta membuat pembukuan keuangan bulanan dan tahunan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada yang kurang dan salah, mohon maaf.